bohong pun dia berkata jujur. Karena wajah mereka itu polos sekali. Dari wajah anak itu saya itu menerjemahkan. Gini terjemahan saya. Dia akan ngerti sampai dia mati nanti. Lukisan tidak boleh taruh di bawah. Ngerti? Diskusi dengan anak. Anak kita jadi jenius. Kenapa jenius? Di dalam ilmu pengetahuan, seorang manusia jenius kalau dari kecil terbiasa berimajinasi. Tahu kata imajinasi? Kenapa teknologi begitu hebat? Internet, mobile phone, itu luar biasa teknologi baru tiap hari. Karena ada orang-orang yang punya imajinasi kuat. Dia mikir terus, mengembangkan imajinasi. Nah, semua anak di dunia akan punya imajinasi yang kuat. Kalau papa mamanya selalu ngajak diskusi anak itu. Tanggal 15 Juni yang lalu, kami suami istri ada di Bali. Kami diundang retreat remaja di salah satu gereja. Pulang dari retreat, kami naik mobil dengan satu keluarga dari pengurus gereja. Mereka punya 3 anak. Anak pertama, kedua sudah belasan tahun. Ternyata Tuhan beri bonus anak ketiga yang hari itu baru hampir umur 5 tahun. Jadi masih kecil. Ini kami di mobil cerita. Saudara dengar tiba-tiba ini anak yang belum 5 tahun itu teriak, "Mami, saya bukan barang." Loh, istri saya kaget, saya juga kaget. Kok bisa ini anak belum 5 tahun bilang, "Mami, saya bukan barang." Saudara tahu, gara-gara pernyataan itu saya harus tambah 1 season lagi ngomong ayat ini. Kenapa anak itu ngomong, "Mami, saya bukan barang"? Rupanya dia itu lagi ngomong sesuatu, maminya gak dengar karena saya lagi ngomong. Anak ini gak suka, "Saya bukan barang." Artinya saya minta didengarkan juga. Saya bisa ngerti itu. Wah, buat saya itu mengejutkan. Belum pernah saya ketemu anak sekecil itu punya pikiran sedewasa itu. Akhirnya saya bilang, "Stop semua bicara. Dengarkan dia mau ngomong apa." Dia cerita pada maminya, ternyata dia lihat sesuatu. Tapi sudah lewat karena mobil jalan. Saya suruh apa? Balik. Saya bilang papanya, "Ayo balik. Kembali ke tempat anak itu tunjuk sesuatu." Karena buat saya perlu belajar. Saudara tahu hati anak itu? Dia merasa sangat dihargai. 2 hal. 1, dia didengar. Dan kedua, saya suruh balik itu dia merasa dihargai. Padahal cuma lihat toko saja. Tapi dia ingin ngomong sesuatu. Ngerti contoh ini, saudara? Hargai anak-anak. Mereka punya ide. Mereka punya pendapat. Jangan merendahkan anak kecil. Dan kita lihat di mana ada 4 tempat yang Papa tunjukkan untuk kita ngajar anak-anak. Lihat ya, Ulangan pasal 6 tadi. Nomor 1, kapan kita mengajar berulang-ulang dan berdiskusi dengan anak? Apabila, cepat baca Alkitab, saudara. Apabila engkau cepat waktunya ini. Ayo, apabila baca Alkitab. Iya. Apabila, cepat yang lain. 1, 2, 3. Apabila engkau duduk di rumah. Ayo, yang gak rajin baca, gak baca Alkitab, bertobat. Serius saya bilang. Saudara ke gereja bukan ke rumah makan. Belajarlah bawa Alkitab, saudara. Dalam nama Yesus saya minta. Saudara akan bertumbuh jadi orang Kristen yang benar kalau saudara gak pernah baca Alkitab. Tolong Pak Yosua harus tegas. Toh sekarang sudah ada Alkitab di handphone. Apa susahnya? Maaf saya berkata. Bagaimana saudara bisa bertumbuh kalau saudara gak bawa Alkitab? Belajar. Percuma kita datang ke gereja saja, tapi kita gak mau firman. Untuk apa? Maaf, saya harus tegas. Minggu depan saya harus bawa Alkitab. Belajar. Gak ada alasan, gak bisa baca. Beli kacamata baru. Awas ya, serius. Penting sekali. Nah lihat, tempat pertama di mana ngajar berulang-ulang dan berdiskusi. Saya tanya lagi di mana? Apabila engkau duduk di rumah.
when thou sits in thine house. Ini King James. Waktu engkau duduk di rumah. Saudara, kira-kira sampai 10 tahun. Dengar ya. Ingat, kita masih bicara display surga. Jangan lupa itu ya. Bahwa gereja adalah ambassadors, duta besar kerajaan surga. Kalau dunia ingin tahu surga, ingin tahu Tuhan, bukan diajak ke gereja. Diajak kemana tadi? Ke rumah kita. Untuk melihat displaynya. Dan ini caranya. 10 tahun ke bawah, dari umur 0 sampai 10 tahun kurang lebih, itu waktu yang paling indah untuk menggenapi ayat ini. Duduk di rumahmu. Banyak orang tua terlambat. Ayat ini baru disadari ketika anaknya remaja. Mulai diskusi papa mama. Papa tanya, siapa mengizinkan dia pergi? Istri bilang, ya tadi dia minta izin ke rumah temannya. Ya tapi kenapa sampai jam 11? Sering ribut bukan? Saudara, di situ akhirnya orang tua berkata, mulai besok tidak bisa. Duduk. Terlambat. Ngerti katanya? Saya punya istilah. Kalau sebegitu papa mama sudah berubah kayak ceret. Tahu ceret? Teko, tahu? Tolak pinggang. Kan kayak teko bukan? Ngerti kan? Nah itu. Tolak pinggang begitu di depan pintu. Begitu dengar pintu dibuka, mulai moncrot itu cucuknya, cerot itu. Ngerti kata itu? Kayak teko betul sudah. Marah. Siapa suruh pulang jam sekian? Besok tidak lagi. Ayo duduk. Saya tanya kepada saya, nurut nggak anak itu? Teenager, nurut tidak? Cepat jawab. Enggak, berontak, ribut besar. Sebab kita telat memperlakukan hukum ini. Duduk di rumah itu waktu masih kecil. Belajar bersama-sama. Katakan amin. Begitu baru punya anak kecil-kecil, jangan pernah buang waktu emas ini. Karena umur itu nggak bisa kembali lagi. Katakan amin. Cuma sekali umur itu. Kalau bisa bolak-balik nggak lucu. Umur bisa bolak-balik, betul. Nomor 2 di mana? Ayo baca semua. Saya minta pinjam Alkitab kalau saudara nggak bawa pada sebelahnya. Kedua di mana? Waktu engkau dalam perjalanan. And when thou walks by the way. Saudara lihat. Mau anaknya orang kaya, anak presiden, anak orang miskin, anak petani, anak tukang becak, pokoknya anak kecil. Seminggu nggak diajak keluar rumah, mereka minta apa? Coba jawab, mereka minta apa? Jalan, keluar. Minta keluar. Ini ayatnya. Jadi nggak cuma duduk di rumah waktu perjalanan. Lihat. Anak-anak di umur 3 tahun ke atas, dengarkan ini, cerewetnya luar biasa. Lihat apa tanya, dengar apa tanya. Itu apa? Itu apa? Nah, seringkali kita yang goblok, kita bilang, diam, anak kecil banyak mulut. Jangan diancam begitu, goblok. Mereka itu lagi mau belajar kepada kita. Katakan amin. Saya kembali sebentar, saya lupa satu poin. Kalimat yang pertama. Jadi saudara, firman ini berkata, ajarkan berulang-ulang pada anak-anakmu dan diskusikan dengan mereka waktu duduk di rumah. Dengar papa mama, sekolah terbaik di dunia ini bukan di sekolah A, sekolah B, sekolah C. Sekolah terbaik di dunia adalah di rumah. Gurunya adalah papa mama. Enggak ada yang bisa ngelawan ini lagi. Maka itu kita rajin bertengkar di rumah. Anak belajar jadi bertengkar di luar. Kita sering bentak-bentakan di rumah. Anak-anak belajar bentak orang lain di luar. Kita rapi di rumah. Anak akan belajar rapi juga di rumah. Kemarin saya lihat Tristan. Mana Tristan? Itu anaknya Iwan. Umur berapa dia tuh, lihat tuh, diangkat 17 bulan. Saya kaget. Kemarin di rumah